Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran IPA kelas 7 semester 1. Kali ini kita akan belajar tentang suhu, kalor, dan pemuaian. Bagian yang pertama yaitu suhu. Tujuan pembelajaran pada bahasan ini adalah pelajar dapat memahami konsep dan mengukur perbedaan suhu suatu benda. Baik, langsung saja kita bahas tentang suhu. Di masa pandemi ini, kita sering menjumpai ketika kita melakukan aktivitas di sekolah, di kantor, ataupun di mal, selalu diminta untuk diukur suhunya. Kenapa banyak orang pada saat ini perlu diukur suhu tubuhnya? Kenapa suhu pada tubuh seseorang penting untuk diketahui? Nah, ini jawabannya. Ketika kita mau melakukan aktivitas, kita harus dipastikan bahwa kita kondisi tubuhnya sehat. Makanya selalu dicek tubuhnya. Berikut ini adalah batasan suhu tubuh normal ataupun demam. Jadi, apa yang dimaksud dengan suhu? Suhu pada dasarnya adalah besaran fisika yang hanya dapat dirasakan oleh indera. Tubuh manusia dapat merasakan suhu dalam bentuk rasa panas atau dingin. Suhu adalah ukuran derajat atau tingkat panas suatu benda. Benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin. Coba perhatikan seorang siswa yang mencoba mencelupkan tangannya di wadah yang pertama berisi air hangat, yang kedua air biasa, dan yang ketiga air yang dingin. Indera perasa dapat merasakan panas dan dingin. Namun, apakah indera merupakan pengukur panas atau dingin yang handal? Suhu benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan ukuran suhu kualitatif yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Karena indera perasa tidak bisa dijadikan acuan untuk mengukur suhu, kita membutuhkan alat ukur. Mengapa kita memerlukan alat ukur suhu? Suhu harus diukur dan dinyatakan secara pasti dengan angka, serta alat ukur suhu yang memiliki skala atau ukuran. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur suhu dinamakan termometer. Termometer merupakan alat pengukur suhu yang baik dan hasil ukurannya lebih efektif dibandingkan dengan indera perasa. Ini adalah sebuah termometer. Prinsip kerja dari termometer adalah keseimbangan derajat suhu. Termometer akan menerima suhu dari lingkungan sekitar atau benda yang akan diuji. Secara alamiah, suhu akan mengalir dari derajat yang lebih tinggi ke derajat yang lebih rendah. Termometer dapat dibuat dalam berbagai jenis. Jenis-jenisnya akan disesuaikan dengan kegunaannya masing-masing. Jangkauan pengukuran satu termometer dengan termometer lainnya berbeda, sesuai dengan tujuan dan di mana termometer itu akan digunakan.
adalah termometer tubuh, termometer lab, dan termometer industri. Selanjutnya kita bahas tentang skala suhu. Misalkan ada seseorang yang diukur suhu tubuhnya 36 derajat C. Nah, huruf C itu merupakan kependekan dari Celsius, salah satu contoh satuan suhu atau skala suhu. Saat ini dikenal beberapa skala suhu, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Sekarang bagaimana menentukan skala suhu? Pada saat menetapkan skala suhu, maka orang perlu menentukan dua peristiwa di mana suhunya ditetapkan terlebih dahulu. Dua peristiwa yang sering digunakan sebagai acuan penetapan adalah peleburan es pada tekanan normal dan air mendidih pada tekanan normal, yaitu 1 atmosfer. Ini untuk skala Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit. Dan untuk skala Kelvin itu digunakan suhu ketika semua partikel tidak bergerak lagi, yaitu sama dengan 273 derajat Celcius. Jadi untuk skala Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur, titik tetap bawahnya menggunakan acuan ketika es sedang melebur pada tekanan normal. Nah, untuk skala Celsius itu 0 derajat 0, kemudian Fahrenheit 32, dan Reaumur 0 juga. Dan titik tetap atasnya untuk Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur itu menggunakan acuan ketika air sedang mendidih pada tekanan normal, yaitu untuk Celsius titik tetap atasnya 100, Fahrenheit 212, dan Reaumur 80. Untuk skala Kelvin menggunakan titik tetap bawah, acuannya adalah ketika benda didinginkan sampai partikel-partikelnya tidak dapat bergerak, yaitu terjadi pada suhu min 273 derajat Celcius, sehingga sini ditetapkan sebagai titik bawahnya adalah 273 dan titik tetap atasnya adalah 373. Bagaimana perbandingan skala suhu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin? Kita lihat. Kalau kita perhatikan skala dari Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur, dan Kelvin, kita lihat sini titik bawahnya Celsius 0 sampai 100, maka di sini dia skalanya adalah 100. Ya. Terus dulu 100, kemudian Fahrenheit itu dari 32 ke 212, berarti skalanya adalah 180. Kemudian Reaumur dari 0 ke 80, berarti skalanya 80. Dan Kelvin dari 273 ke 373, berarti skalanya adalah 100. Nah, angka-angka skala ini bisa kita perkecil, ya. 100, 180, dan 80 dan 100 bisa kita perkecil menjadi, untuk Celsius ini 5, kemudian Fahrenheit 9, kemudian Reaumur 4, dan Kelvin 5. Jadi skalanya kita bagi 20-an semua, ya. Hasilnya 5 untuk Celsius, Fahrenheit 9,
Reaumur 4, dan Kelvin 5. Jadi agar lebih mudah, kalian dapat menuliskan perbandingan skala suhu adalah sebagai berikut. Skala Celcius berbanding skala Reaumur berbanding skala Fahrenheit berbanding skala Kelvin itu sama dengan 100 banding 80 banding 180 banding 100. Ini diperkecil ya, dibagi 20 jadi 5 banding 4 banding 9 banding 5. Jadi skala Celcius banding skala Reaumur banding skala Fahrenheit banding skala Kelvin adalah 5 banding 4 banding 9 banding 5. Dengan memperhatikan nilai titik tetap bawah ya, dimulai dari 0 semua. Kita lihat kan Fahrenheit itu awalnya tidak 0 ya, Kelvin juga tidak 0. Dengan dimulai dari angka 0 semua, maka angka perbandingan menjadi TC ya, T ini lambang suhu ya, TC berarti suhu skala Celcius ya banding TR banding TF min 32 ya, dikurang min 32 karena biar 0. Kemudian banding TK min 273 ya, karena start dari Kelvin tadi 273, jadi biar 0 dikurang 273 sama dengan 5 banding 4 banding 9 banding 5. Perbandingan skala tersebut dapat digunakan untuk menentukan konversi skala suhu ya. Contoh, tentukanlah nilai suhu dalam skala Fahrenheit jika diketahui besar suhu dalam Celcius adalah 45 derajat Celcius. Diketahui TC ya, suhu dalam skala Celcius 45 derajat Celcius, dan ditanya adalah TF, suhu dalam skala Fahrenheit. Untuk menjawab contoh soal tadi, gunakan perbandingan skala suhu tadi ya. Dalam soal tadi diketahui TC dan ditanya adalah TF, maka kita ambil TC dan TF-nya saja ya. TC berbanding dalam kurung TF min 32 sama dengan 5 banding 9 ya. TC-nya 5, TF-nya 9 angka perbandingannya. Kemudian perkalian silang ya. 5 dikali dalam kurung TF min 32, hasilnya 5 dalam kurung TF min 32 sama dengan 9 kali TC, 9 TC. Kemudian 5 nya kita pindahkan ya, perkalian pindah melewat sama dengan jadi per ya, jadi 9 per 5 TC. Nah, karena kita mau cari TF nya saja, maka 32 nya juga kita pindahkan, min 32 pindah jadi plus. Maka rumusnya jadi TF sama dengan 9 per 5 TC plus 32. TC nya 45 ya. Jadi 9 per 5 kali 45 plus 32. Nah, 45 nya ini kita bagi dulu boleh. 45 kita bagi 5, 9. 9 kali 9 81 plus 32. 81 ditambah 32 sama dengan 113 derajat Fahrenheit ya. Nah, untuk lebih memahami tentang suhu, silakan kalian kerjakan latihannya. Ada 5 soal ya. Silakan kalian kerjakan di buku latihan. Demikian penjelasan tentang suhu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.